Jakarta ini kolam customer beliau sudah masuk tahap finishing dan running juga. Kolam gede. Yang belum udah ya, jadi yang ada kacanya hampir di 4 sisi kaca. Unik nggak kok dari kolam ini? Yang unik ya sebetulnya kalau Norma Shoot nih kaca ini asik sekali nih. Ini nanti ikan berenang dari mulai pojok sampai pojok kita bisa nikmati dari samping. Wah. Ya, kalau ikannya madep sini berenang kita bisa nikmati dari sini nih. Tuh. Nah, seringkali yang bermasalah adalah ibaratnya air pertama masuk udah langsung diisi ikan. Itu nggak boleh? Nggak boleh, ikannya bisa mati loh. Oke. Serius bisa mati. Yang running nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Oke, halo teman-teman semua, Blast People dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami di Blast Channel. Kali ini saya merangkap host maupun narasumber. Wah, lah hostnya kemana? Ya, hostnya lagi repot proses finishing kolam sama kelistrikan ya. Oke, hari ini sore ini kita mau sharing sedikit teman-teman tahapan-tahapan. Kebetulan kan video sebelumnya kita juga bikin di Semarang kemarin, yang proses tahapan finishing dan running kolam baru. Nah, lanjutannya kita bikin di Jakarta aja, karena kebetulan di Jakarta ini kolam customer beliau sudah masuk tahap finishing dan running juga. Kolam gede. Yang belum udah ya, jadi yang ada kacanya hampir di 4 sisi kaca. Nah, seperti apa nanti pokoknya kalau teman-teman penasaran nonton terus video kami. Yang pasti semoga apa yang nanti kita sharingkan ini tidak bermaksud menggurui siapapun, tapi bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman penghobi koi dimanapun berada, seperti itu. Oke, nah yang pertama kita langsung aja Norma ini. Nah, ini adalah proses perendaman air yang pertama. Oh, ini kita udah sampai di proses perendaman ya? Ya, ini air masih kurang. Kita tadi udah pesen sekitar 2 tangki lebih, masih kurang. Memang sebetulnya ini sekitar 3 tangki harusnya. 3 tangki? 3 tangki ini sekitar 8.000 kali, 4 tangki. 4 tangki? 4 tangki. Jadi kemarin kan kita ini isi 3 tangki ini karena sebelumnya udah diisi pakai air selang. Iya. Nah, tadi saya datang, saya tungguin, waduh ini kalau nungguin selangnya lama, terpaksa kita panggil tangki. Biar Gitu. cepet, Sebetulnya ya agak mubazir juga sih, karena ini nanti kita buang lagi. Buang habis? Yes, Kalau karena disimpan nggak bisa? nggak bisa dong, ini kan untuk ngerendam cacatnya ini. Jadi proses perendaman air ini salah satu fungsinya teman-teman untuk menetralisir cat, kimia-kimia. Ini kan semuanya kita pakai cat. Oke. Kemudian pakai sika, bekas acian semen. Itu nggak perlu disikat loh? Nggak usah, nanti dengan direndam air itu dia otomatis netral sendiri. Oke. Nah, kemudian kan isi media juga, maupun yang mekanikal maupun biologis, nanti kita akan shoot juga. Itu kan juga dari bahan pabrikan kan perlu direndam air juga. Pasti ada kotoran-kotoran. Betul. Ya? Nah, seringkali yang bermasalah adalah ibaratnya air pertama masuk, udah langsung diisi ikan. Itu nggak boleh? Nggak boleh, ikannya bisa mati loh. Oke. Serius, bisa mati. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi ini sekitar perendaman ini biasanya saya lakukan 2 hari. 2 hari? Udah kita lakukan dengan kaporit juga. Nah, setelah 2 hari kita buang total lagi airnya. Kalau semisal diendapin terus dikasih obat apa biar airnya netral nggak bisa? Sebetulnya ada yang pakai debok pisang, ada yang pakai PK, ada yang pakai kaporit. Kalau kita pakai kaporit. Terus mungkin mau ada pakai yang lain-lain bebas sih. Intinya tujuannya untuk menetralisir cat-cat dan zat-zat yang berbahaya lah buat ikan. Gitu. Nah, tadi urutannya ya normanya direndam. Ini kita nunggu air supaya terendam semua. Kemudian nanti 2 harian kita buang, kita keringin. Kering total. Selama 1 hari. Oke. Nah, setelah kering total itu kita masukin air baru yang fresh. Nah, itu baru kita nanti pesan air tangki gunung yang katanya tadi saya udah cek sumbernya dari Bogor. Wah, langsung dari Bogor? Langsung dari Bogor. 1 tangkinya cukup mahal, 700.000 ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, ini kan untuk jangka panjang. Jangka panjang juga kok. Ya, jadi kemungkinan kita pesan 4 tangki, jadi 8 kali 4 sekitar 32.000 liter. Dan memang kapasitas kolam ini kurang lebih 30 sampai 35 dengan chamber. Wah, gila. Gede, cukup kali gede ini juga. gede banget ini kok. Ya, jadi kalau Norma ingat di Semarang kita bangun juga 1 kolam di customer Semarang yang set view juga yang di lantai 2. Oh iya, tahu, inget kok. Betul, memang kapasitasnya besar itu karena itu kedalamannya 2 meter. Iya sih. Ya, kalau ini kedalamannya kan cuma 1,5 kemarin, 1,5. tapi sebetulnya panjang ini. Panjang. Ya, lebih panjang ini. Lebarnya lebar yang di Semarang. Gitu. Ini ada yang unik nggak kok dari kolam ini kok? Yang unik ya sebetulnya kalau Norma Shoot nih kaca ini asik sekali nih. Ini nanti ikan berenang dari mulai pojok sampai pojok kita bisa nikmati dari samping. Wah. Ya, kalau ikannya madep sini berenang kita bisa nikmati dari sini nih. Tuh.
Ini kaca juga kan? Iya. Jadi Ya. ini dari dua sisi kok ya? Ya, Kita- dan teman-teman juga kemarin sempat ada yang nanya ke saya, Norma, Pak, kalau pakai kaca berarti lebih ngirit RAB. Salah, lebih mahal malahan, jauh-jauh lebih mahal. Ini kaca kita pakai double utuh ya, utuh bukan yang dirangkap dua. Iya. Ini ketebalannya 19 mili. 19. Bayangin, biasanya saya standarnya pakai 12 mili. Ini beliau pengen upgrade lagi ditambahin ke 19 mili. Jadi Cuman ekstra kalau sekali. yang kata kode kan ada tipe kaca yang ditempel. Ya, Itu beresiko nggak? sebetulnya satu beresiko, kedua ke tingkat kejernihan airnya nggak bisa seperti ini, Norma. Ini air masih keruh aja kelihatan jernih loh, celing, nggak ada burum-burumnya kan, nggak ada. Oke. Otomatis kan nanti buat si ikan waktu berenang kan kita menikmatinya juga lebih enak. indah. Memang saya selalu pakai yang utuh sih, yang double laminated itu lebih murah. Tapi QHD bisa kalau Bisa. semisal customer minta itu gitu. Sebetulnya kan kita jelasin dulu di depan. Oke. Pak, kalau pakai yang ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau pakai ini kekuatannya lebih kuat tapi harganya lebih mahal, ya silahkan customer yang Oh gitu. memilih. Kita kan sudah jelaskan semua di awal. Tapi kalau Blaskoi bikin ya kok ya, itu ada garansi nggak? Oh, garansi, saya kan ngomong ini. Iya. Sampai ini bocor sampai setahun ke depan garansi kita. Oke. Kita masih tanggung jawab. Oh Gitu. siap. Tapi lihat nih, nggak ada satupun titik air sedikit pun nggak ada. Jadi Ya. itu kayak Blast People itu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nah, Jadi kita bikin juga ya. udah bergaransi dan memang ini nggak sembarangan. Kalau teman-teman mau tahu, ini kaca masuk, Iya. dikunci dengan betor, cor-coran beton. Setelah itu nanti dikunci lagi pakai plat besi. Plat Ada besi, plat ada besi plat besi. di kanan kirinya supaya dia kencang. Baru terakhir lem ini. Oke. Nah, kadang teman-teman saya lihat cuman langsung kaca langsung dilem. Nah, itu kebanyakan kayak gitu kok. kebanyakan bocor biasanya. Tapi ya memang ibaratnya secara apa ya namanya RAB pasti lebih mahal. Lebih mahal. Satu. Ini saya kasih tahu aja ya, kacanya tok nih belum sama masang, ongkos dan segala macem. Kacanya tok ini 65 juta. Gila. Kaca doang 4 sisi. Nah, kira-kira kolamnya berapa nanti teman-teman bisa hitung. Nah, kalau yang pengen tahu, ini kapasitas 35 ton ini RAB kolam dengan kaca kurang lebih 240 juta. Kemarin kita kanopi ini yang Stanley semua nih atas. Nah, ini hampir 100 juta. Jadi kanopi sama kolam ini udah 350 juta. Belum isi media, belum isi pompa, belum isi ikan, dan ini tamannya juga nih, lihat. Ini tanamannya nggak ada yang murah. Ini pakai tanaman mahal semua, dan kita juga bisa menerima untuk pembuatan taman seperti ini. Ya, nah ini lihat. Dan dia kayaknya lebih suka bonsai-bonsai. Betul, sebetulnya gini sih, kemarin kita kasih pengertian, intinya jangan pohon-pohon yang daunnya gampang rontok. Oh. Takutnya apa? Kan masuk ke kolam. Iya. Nah, tapi kalau bonsai-bonsai indah seperti ini kan ibaratnya rontok-rontok pun nggak mungkin nyampe kolam gitu loh. Nah, intinya kita pikirin semua. Nah, nanti di tengah sini masih ada tambahan lagi, nanti kursi taman ya melingkar begini untuk kita nikmatin seperti nonton bioskop dari tengah taman. Nah, jadi konsepnya bikin seperti itu. gazebo lagi. Yes, bukan gazebo tapi lebih ke outdoor. Outdoor. Terbuka. Memang kalau hujan kita nggak bisa nikmatin dari taman. Ya kita kan bisa nanti dari sekitar sini kan kita udah bikinin jalan setapak ini juga. Tapi intinya nanti pusat view nontonnya ini dari sini nih, Norma. Yang ada karung-karung ini nanti kita bersih. Ya ini nanti semuanya full rumput Jepang semua, kayak karpet tuh hijau. Kelihatan bersih, rapi gitu. Tapi dan sekali lagi teman-teman memang kembali lagi kita budgetnya ini menyesuaikan dari permintaan customer. Jadi bukan dari Blaskoi-nya yang nentuin. Enggak. Berarti sih kan Enggak, customer minta begini, saya hitungin sekian Pak kurang lebih dengan Oke. spek seperti ini. Oke, kita kerjain. Oke. Kalau enggak ya kita nanti cari opsi lain seperti itu. Wah, ini kan udah mau jadi kok. Ya, Ada kendala nggak tuh? nggak ada Ya, sih ada ya. kesulitan. Kendala sedikit-sedikit sebetulnya tadi masalah kita ibaratnya setting untuk kelistrikan, setting untuk peralatan pompa, kemudian isi media ya pasti ada revisi dikit-dikit pasti ada. Ini wajar ya kok ya? Ya, kemudian ini tadi skimmer ini kayaknya antara satu dengan ini kurang balance. Nanti Oke. kita mau tarik benang kita ratain lagi gitu. Ini nggak muter karena airnya belum penuh teman-teman. Kita lagi ngisi pakai selang. Jadi nanti tunggu sampai penuh baru kelihatan semua. Yang penting kan tadi fungsinya ini kita lagi ngerendam cat. Oke. Supaya netral. Kemudian ngetes kebocoran kaca ini ada nggak? Yang kaca-kacanya ini. Dan yang terakhir ini. Chamber ini tidak boleh tekor teman-teman. Jadi tekor itu gimana? tekor ini dalam artian kalau pompa ngalir, pompa keluar baik arus maupun pompa yang utama ke air terjun, jangan sampai ada satu chamber yang lebih rendah atau lebih naik. Dan biasanya yang jadi sering masalah itu di pompa terakhir itu telat airnya.
sehingga tekor istilahnya kalau di kolam koi. Nah, itu masalahnya di masalah perhitungan ketinggian chamber, masalah debit airnya, masalah settingnya per chamber sama double wall-nya dari awal, makanya itu cukup rumit juga. Oh, berarti bukan masalah di pompanya kok? Pompanya bisa juga, kalau bisa terlalu juga? gede bisa tekor juga gitu loh. Tapi Oh, kalau terlalu kecil, flow-nya kurang bagus. Berarti Jadi, semuanya itu ada saling perhitungannya. menyambung gitu Kak, ya? Menyambung. Intinya. Nah, ini Jadi tadi chamber, ada sedikit kendala media yang sini, jab mat-nya ini, matalanya ini kurang sedikit, jadi agak kurang Agak naik kenceng. ya? Nanti kita tambahin, kita press lagi ke bawah. itu pengaruh ke keluar airnya makin sempit, makin seret gitu Enggak sih, sebetulnya ya sayang aja kan, kasarannya gini loh, kita udah beli media ini mahal-mahal nih, nggak kerendam Iya. air semua, kan sayang. Oh, Padahal iya, dia iya. fungsinya supaya nanti bisa tumbuh jadi rumah bakteri dan bisa jadi habitat yang positif buat koi ini kalau dia terendam air semua. Nah, oke. ini sudah oke, ini biostone plus saya kasih sedikit karang jahe. Di mic nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena ini fungsinya memang salah satu biologis, bukan yang utama. Nah, yang biologis utama ini nih, yang harganya agak eng-eng. Yang tahu-tahu Nah, itu. tahu-tahu putih nih. Ini namanya BioCube, cukup mahal karena satu boxnya ada sekitar 2.200.000. Satu box isi, Isi 50 piece. itu ukurannya berapa senti? Ini Itu satu ukurannya box. 50 kali 50. Oh gede, yang 50 aku piece. lihat di Sorry, blog. 25 cm kali 25 cm. Lah yang di blog, oh itu kok kecil? Itu yang versi kecilnya, Oh, lebih ada murah. yang ya, versi ada. kecil ada. Nah, kalau ini yang versi premiumnya, yang gede-gede. Oke. Jadi ya sekali lagi customer pengennya yang mana? Saya kasih gambaran kan. Nah, ini kemarin kita ini udah masuk sekitar 20 box. 20 box, ini satu chamber atau dua chamber? 2 chamber. 20 box 2 chamber, belum yang lain ya, belum sama biostone, belum sama jab mat, belum sama sikat brush. Jadi kalau kemarin BioCube-nya tok 20 box itu berarti sudah 44 juta. 44 Ya, juta. 2 chamber ini. Medinya aja, ya. Ya. Belum sama peralatan pompa. Kemarin pokoknya kita total untuk kolamnya tok kurang lebih habisnya 300-an. 300-an. Yes. Nah, total kalau dengan kanopi, dengan taman, belum nanti ada tambahan-tambahan ornamen kursi taman dan lain-lain, 500 miliar lebih. Waduh. Lumayan. Tapi ya nggak apa-apa, kemarin saya udah jelaskan ke beliau, yang penting memang beliau suka, beliau puas, ya kan. Yang penting kan karena kita gini lah, seperti kita kayak beli rumah sebetulnya. Kalau kamu beli rumah, seneng, meskipun mahal, tapi puas dan memang sesuai kualitas. Kamu nikmatinya, nempatinya suka nggak? Wah, seneng kok. Seneng. Tapi kalau udah keluar uang banyak, ekspektasinya kita tinggi, Nah, itu hasilnya kurang. Waduh. Itu yang pasti kita ibaratnya nggak berani ngomong, tapi ya yang pasti kalau kita berani garansi lah. Oke. Ya, kita sangat-sangat bergaransi sekali dan komitmen dengan spek yang kita tawarkan di awal dengan hasilnya akhirnya seperti apa. Oh ya, kok kalau yang ini kan ada tahu kecil, tahu gede. Hmm, Kalau chamber gede kayak gini dikasih tahu kecil nggak ya bisa? bisa, cuman kan memang sebetulnya intinya pasti hasilnya lebih bagus yang tahu gede. Oh. Lebih padat, dia juga intinya contohnya begini. Ya. Satu chamber ini dengan dipenuhin yang kecil-kecil sama dipenuhin yang gede-gede gini, rumah bakterinya pasti lebih banyak yang ini. Oh, Yang dia gede. nyelip-nyelip di itunya apa ya? Jadi ini nih fungsinya bukan cuma nyaring air jadi bening loh, bukan. Ini nanti adalah tumbuh habitat bakteri positif yang berfungsi mengurai kotoran-kotoran ataupun amonia-amonia yang dihasilkan ikan koi sewaktu makan dan buang kotoran, sehingga terakhir Oke. nanti di sini jadi air bersih. Di mana? Oh, Ya, ini chamber terakhir air bersih, nanti ada cuman pompa, lampu UV, sama pompa arus, ya kan? Nah, itu nanti, ini baru balik ke kolam. Jadi air yang masuk ke sana ini melalui tahapan selama 7 chamber, air bersih, baru balik ke kolam. Oh iya. Nah, Berarti sistemnya seperti itu. ini chamber ini dari ujung sini kok. Iya. Iya, Terus sampai ujung sini tuh dia modelnya turun gitu. turun, ya. Jadi double wall-nya mesti harus tinggi, ya, sistem gravitasi lah. Oke. Turun, di sini pasti otomatis paling pendek. Oh, jadi Nah. kalau yang nggak kurang tahu ntar tingginya nggak sama Iya, kan bisa. kadang malah ada yang kebalik, ada yang lebih rendah di sana, di tengah-tengahnya lebih tinggi, ya macet lah pasti. iya. Nah, macetnya itulah yang menyebabkan bisa pompa tekor, airnya yang balik ke kolam tekor, segala macam seperti itu. Jadi harus perlu diperhatiin. Yes, Bener-bener lah di situ. bener-bener diperhatikan, dan saran saya sekali lagi, buatlah dengan yang memang profesional dan ahli di bidangnya. Oke. Nggak cuman kita sih, banyak kok sebetulnya. Yang penting jangan buat asal-asalan, sayang. Sayang. Buang-buang malah. Yuk kita lihat di depan air terjunnya seperti apa. Flow-nya ini, awas, ini sudah oke semua. Tinggal perapian dikit-dikit. Ini nanti ditutup, chambernya ini ditutup oleh kayu ulin. Dalam perjalanan juga kayunya juga kita pesankan khusus. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau Norma perhatiin, ini kan granit nih, lihat nih. Ini nat-natannya ini semuanya kita pingul istilahnya, ya kan? Halus semua loh.
Jadi kayak bukan licin tapi kayak kulit jeruk ini. Iya, kayak kulit jeruk dan apa sih ini istilahnya listnya pinggirnya ini juga nggak membahayakan kita kalau kita mau lendetan ini, kayak apa nih tuh kan. Oke. Kadang ada orang bikin kolam kan sininya masih tajam-tajam, jadi kalau dipegang juga sakit, nggak enak. Ini mau kita lendetan, mau tangan kita gesek-gesekin kayak apa juga udah kita finishing yang maksimal, intinya udah halus lah. Jadi buat anak kecil pun juga nggak bikin luka. Nih kemarin ada yang nanya, Pak kuat nggak kacanya kalau di atas ini kita nahan beban air segini? Jangankan cuma nahan beban air, saya naikin gini juga kuat kok ya? Kuat banget. Ini 10 orang berjejer di sini juga saya garansi nggak mungkin pecah kacanya. Ya kuat sekali, karena ini ketebalannya ini 1 jengkal kila lebih, ini mungkin berapa ya ini ya? 20 cm ada nggak ini? Ini berapa? 20? 20 ya? 20 loh, 20 list kelilingnya kaca, bayangin. Ini cor atau bata? Cor semua, Wah. kita nggak main bata. Kan waktu di video sebelumnya normal lihat, tulangannya yang ngunci kacanya ini kan kita semuanya nggak pakai batu bata. Full, kita pakai besi semua dan full cor semua, masih diklem besi per sininya, masih di sealer. Wah, kalau Ya, itu mah itulah yang ditanyain bikin lagi kekuatannya. Jangan diragukan lagi. Makanya saya sering ngomong ke teman-teman, hati-hati kalau kepengen ada kacanya begini. Saya sarankan yang memasang dan terutama memfinishing kacanya sampai terpasang di kolam harus benar-benar orang yang ngerti. Oh, iya. Kalau nggak fatal, kebayang nih kalau bocor-bocor, rembus-rembus kan bete, malah jadi airnya malah lewer-lewer di depan gitu kan banyak. Kemarin saya ada satu orang mana ya, saya lupa ya, WA saya tuh intinya dia cerita bikin kolam ada kacanya dan itu bocor terus, rembus terus. Saya suruh benerin dan saya ngomong apa adanya, aduh saya saat ini nggak sanggup karena itu PR-nya juga cukup rumit. Oh, jadi kalau udah tahu rembes itu bongkarnya Bongkar total, itu kaca harus ya? dilepas semua. Kemudian saya cek nanti kuncinya, tulangannya seperti apa, harus dicor ulang, pasang ulang, ya cukup ribet juga sih. Oke. Makanya terus terang gini loh, Norma saya mohon maaf, kadang ada beberapa yang kemarin ada juga dari luar pulau, memang saya belum sanggup karena kita kan PPKM atau pandemi ini kan agak sulit ngurusnya dan membahayakan juga. Takutnya kalau saya dengan tim keluar pulau, kita keluar pergi, ya intinya saat ini belum lah. Tapi kalau untuk hampir satu Jawa, kita saat ini bisa melayani. Cuman kita memang nanti sampai awal April baru kita bisa terima lagi. Saat ini kita sampai April awal, kayaknya sampai April minggu kedua masih beresin yang proyek lama dulu. Oke, berarti masih jadwalnya masih Yes, ada kok ya? masih ada ini di apa namanya di Tegal ada satu, Tegal satu, Semarang ada satu, ya kan. Terus ini Jakarta udah sebentar lagi selesai. Malang kita lagi mulai kemarin. Iya. Di Malang berarti 4. Terus Pekalongan masih ada 2 juga mau tahap finishing, 2 kolam. Berarti 6. Oke, Masih 6 kolam ya. Jadi buat teman-teman Blast People di pusing rumah juga, tapi ya semoga cepat kelar lah. Belum kemarin kali ya sampai kolamnya Blok L saya tinggal dulu kan, karena kan itu kan punya kita sendiri. Iya. Jadi buat teman-teman Blast People yang mau bikin kolam agak sabar sedikit, Ya. bukan Paling, kita nunda-nunda nggak, cuma nunggu antrian. Ada sih, udah ada yang mau fix masuk lagi. Iya. Kemarin ada teman dari kota Semarang juga udah mulai nanya-nanya, dia juga kepengen dibikinin ada kacanya begini tapi versi yang agak kecil. Oke, oh bisa. Bisa, kan kita menyesuaikan budget juga. Nah itu kayaknya sih paling bentar lagi juga udah kita mulai. Yang Semarang yang kemarin memang dia minta urgent, karena memang dia terpaksa sekali, rumahnya baru, taman juga udah baru, kepengen kolamnya langsung digarap, juga langsung udah kita garap. Oke. Oh iya kok, aku mau tanya air terjun ini kok. Kok air terjunnya rapi banget kok. Ini Oh, ada iya. trik nggak? Triknya sebetulnya satu, yang Ya, tadi saya gimana? bilang, kita harus ngukur juga kekuatan pompanya. Kembali lagi ke pompa Kekuatan juga? pompanya pengaruh. Oke. Kalau pompanya kurang kencang, biasanya nanti dia nggak mau rata. Nah, kemudian bikinlah landaian miringnya air terjun ini miring ke bawah. Jangan lurus. Oke. Miring gini, paham nggak? Ya, miring begini, terus kemudian ini listnya dikunci. Itu pengaruh banget. Pengaruh banget. Dan itu airnya kan bisa rapi kayak lurus gitu kan. Iya. Ya, kemarin juga ada yang nanya, Pak, kok bisa rapi-rapi seperti itu? Tapi mau sistem rapi begini atau sistem acak itu selera. Kalau yang di kolam Semarang Blok L yang fasilitas Blaskoy Center yang kedua, itu kan kita bikin acak semua. Ya, memang tujuannya begitu. Nah, terus salah satunya ini juga saya lupa, air terjun ini jangan dibuat terlalu tinggi, karena kan ini agak sedikit berisik karena airnya belum penuh. Nanti kalau air penuh kan paling dia segini nih. Oke. Batas airnya itu lebih soft, smooth, nggak berisik kolamnya. Nah itu kemarin ada yang nanya, Pak, kok rasanya air terjun saya terlalu berisik, biasanya nyentengnya ketinggian gitu. Terus ini apalagi ya, sisanya ini nanti tinggal kita pencahayaan, ada 3 lampu putih,
Oke. Yang di bawah tanaman bonsai itu nanti 3 lampu kuning untuk penerangan malam supaya granitnya nyala nanti kalau malam keren, ya kan. Terus ini nanti di situ seputar sealer, aerator, panel untuk pengatur suhu kolam, bak tandon. Nah ini kita juga lagi di HP lah, itu hostnya. Oh, itu makanya dia nggak mau nge-host. Habis sibuk tuh. Ya karena kita Itu pura-pura dikejar-kejar. sibuk kok kayaknya kok. Ya tapi memang cukup rumit sih, saya tahu. Makanya udah saya biarin dulu. Ya. Mantap. Ini. Nah ini, Norma, yuk. Ini nanti kan kita tanam semua tuh, jadi kabel-kabel nanti nggak ada yang Jadi yang nggak semberawut. nggak semberawut. Semua nanti kita tanam di bawah, kita klem rapi. Nah, pusat pengaturannya di sini semua nih nanti. Ini ngatur MCB-nya listrik. Oke. Ini yang ini nanti belum nyala. Ini untuk sealer. Jadi untuk sealer ini kita bisa tahu suhu air kita berapa, kita mau setel di berapa. Ya ini kita sealer dari Adam Sealer. Saya nggak di-endorse nih, tapi Bro Renner ya, saya promoin nih Adam Sealer nih. Ya kalau saat ini saya ngomong the best lah untuk sealer di Indonesia. Adam Sealer ini saya bilang terbaik secara kualitas unitnya maupun servisnya maupun maintainnya. Oh, jadi dia nanti termasuk kalau ada masalah atau apa terus bisa. Terutama yang domisili Jakarta dan sekitarnya pasti aman. Ya, Kalau luar misalnya kota, kayak luar Jakarta kok ya? ya ada akomodasi lah pasti. Ya pasti dong. Oke. Misalkan kita mau top up, mau upgrade, ada masalah, mau servis ya pasti kan dia harus ke kota tersebut ada akomodasi. Siap. Nah ini panel-panel yang pompa apa semua jadi rapi nih lihat. Nanti semuanya nanti kita mengontrol pusatnya di sini semua, tinggal mencet-mencet. Jadi keluar rumah, Keluar rumah, nggak usah kita ribet-ribet suhunya lah. air, oke, nah, tinggal kasih makan. Kasih makan, kita nikmatin depan. Ini chamber ya, di dari sini kelihatan nih gede banget, panjang banget. Itu 30% lebih kayaknya. Wah, kali ini lebih Ya, kok. biasanya standar kita kan 30%, ini kali ini lebih. Wah, ini gede banget tuh ini. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Semoga Siap. nanti untuk tahapan-tahapan selanjutnya kita bisa update juga Oke. melalui video-video yang akan ditayangkan. Dan intinya terima kasih sekali yang sudah menonton dan yang sudah mendukung terus. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan buat teman-teman yang pengen cari nambah koleksi koi maupun bikin kolam, bikin taman, bikin aviary bisa, bikin rooftop bisa, nanti bisa hubungin dari tim Blaze Channel dan tim dari Blaze Group. Wah, Seperti siap. itu, ya. Oh ya kok, ini kan bentar lagi udah masuk ikan. Kita main ke sini lagi. Oh iya dong, Wah, pasti nanti siap. waktu proses masuk ikannya beliau ini mantap-mantap. Wah, oke, Top-top. siap. Kita tunggu ya ini teman-teman Kita dari nanti di akan rumah. bikin satu video khusus masukin ikan baru Kita ke kolam rilis baru. ikan-ikan ya. Asik Oke, sih. siap. Asik. Terima Ya. kasih kok ya. Oke, thank you ya. Sampai ketemu Norma, terima kasih. Sampai ketemu, sehat selalu, stay safe dan bye.